Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febiana Putri Komalasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi kelas A. Perkenalkan, saya Maisa Lika, NIM C1L023041, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban pada soal tugas individu yang berjudul Analisis Sistem Ekonomi Digital dan Perannya dalam Perekonomian. Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott, The Digital Economy 1998, yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang memiliki karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemrosesan informasi. Konsep ekonomi digital yang diperkenalkan oleh Don Tapscott ini adalah sistem ekonomi yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, teori organisasi, dan administrasi. Perbedaan ekonomi digital dan ekonomi konvensional. Yang pertama, dari cara transaksi yang dilakukan. Ekonomi konvensional, transaksi terjadi secara fisik melibatkan pertukaran uang tunai atau cek sebagai alat pembayaran. Sementara itu, ekonomi digital memungkinkan transaksi elektronik yang lebih cepat dan efisien melalui platform. Yang kedua, model bisnis yang diterapkan. Ekonomi konvensional kerap mengandalkan model bisnis berbasis aset fisik, seperti toko retail dan pabrik. Di sisi lain, ekonomi digital lebih fleksibel dan inovatif dengan model bisnis berbasis platform seperti e-commerce dan aplikasi mobile. Yang ketiga, peran konsumen. Dalam ekonomi konvensional, konsumen seringkali berperan pasif, hanya menerima produk atau layanan yang ditawarkan. Namun, dalam ekonomi digital, konsumen lebih aktif dan terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Mereka dapat memberikan umpan balik langsung melalui olesan online yang kemudian dapat mempengaruhi reputasi dan strategi bisnis. Contoh penerapan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, e-commerce. Platform tempat berbelanja online seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada yang memungkinkan konsumen berbelanja secara online dengan mudah dan cepat. Yang kedua, fintech adalah industri yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan keuangan. Saat ini, fintech telah digunakan untuk berbagai transaksi keuangan, mulai dari pembayaran, pengajuan pinjaman, manajemen investasi, hingga pengelolaan keuangan. Yang ketiga, layanan streaming, seperti Netflix, Spotify, dan YouTube, merupakan bagian dari ekonomi digital yang menyediakan hiburan secara online. Konsumen dapat menonton film, mendengarkan musik, dan menonton video dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Yang keempat, transportasi online. Aplikasi transportasi online menghubungkan pengguna dengan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan berbagai layanan lainnya melalui platform digital. Yang kelima, jasa online. Jasa seperti bersih-bersih rumah, home care, dan perbaikan alat-alat rumah bisa dihubungi secara online berkat teknologi digital. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mengotomisasi beberapa tugas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, memperluas pasar. Ekonomi digital memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Bisnis dapat menjual produk mereka ke seluruh dunia dengan menggunakan platform e-commerce dan platform digital lainnya. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru. Pertumbuhan ekonomi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam bidang teknologi digital seperti pengembang perangkat lunak, ahli keamanan cyber, analisis data, dan lain-lain. Yang keempat, peningkatan inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi baru dalam bisnis dan teknologi. Hal ini dapat mempercepat perkembangan baru di berbagai sektor, termasuk kesehatan, transportasi energi, dan lain-lain. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang belum merata menjadi salah satu kendala besar. Daerah-daerah terpencil di Indonesia mengalami keterbatasan akses internet dan listrik yang stabil, sehingga memperlambat proses digitalisasi. Yang kedua, regulasi dan kebijakan yang belum adaptif.
regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi teknologi digital menjadi tantangan tersendiri. Beberapa kebijakan yang ada masih terfragmentasi, sehingga membatasi perkembangan ekonomi digital. Misalnya, peraturan yang terkait dengan perizinan usaha digital, perpajakan, dan perlindungan data pribadi belum memiliki keseragaman standar yang mendorong kemudahan investasi dan keamanan digital. Yang ketiga, literasi digital yang rendah. Rendahnya literasi digital, terutama di kalangan masyarakat usia lanjut dan masyarakat di wilayah pedesaan, menjadi tantangan dalam memperluas ekonomi digital. Sistem ekonomi digital memiliki peran penting yang sangat menentukan masa depan perekonomian Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, berbagai sektor ekonomi bisa menjadi lebih efisien, transparan, dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya sulit menjangkau pasar yang luas. Ekonomi digital membuka peluang bagi pertumbuhan bisnis baru, inovasi produk dan lapangan pekerjaan, sekaligus mendorong peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan literasi digital, serta menciptakan ekosistem yang mendukung seperti akses internet yang merata dan keterampilan digital yang memadai. Masyarakat yang aktif dan teredukasi akan mempercepat laju perkembangan ekonomi digital, sehingga Indonesia mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang ekonomi global secara maksimal. Sekian presentasi hasil jawaban saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.